YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the cards back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Okay? I already made Capricorn general reading, but still in process to upload to YouTube. I'm going to make Aquarius general reading, but I'm going to ground in the energy first. Saya sudah buat bacaan umum untuk Capricorn, tapi sedang dalam proses untuk diupload ke YouTube ya, dinaikin ke YouTube ya. Dan saya sekarang akan buat bacaan umum untuk Aquarius, tapi saya akan grounding dulu energinya ya. Oke. Bottom of the deck is the world. Ooh. Aquarius people. Oops. The card is falling. Hold on.
Wow, wow, wow. Sadness. It's just an early year, but I find a sadness here. What is wrong with you? Wow. Well, well. What's wrong with you? Bentar nggak sih? Bentar. Mata mas boneka nggak kelihatan. Bentar ya Aquarius ya, saya harus setting dulu. Okay. Still. Ya udah lah ya. Angle-nya nggak bisa lebih jauh soalnya. Ini gitu seperti ini. Okay. First card, you got 5 of Pentacles. Ooh. Aquarius, you feel like you're having a problem with your financial, maybe your financial, or with your business, or with your work. You're having a problem with that, and it makes you feel very disappointed, you're not feel confidence either, because you're losing your confidence, you're losing your self-confidence because of this financial matter. And you also feel left out in the cold, or maybe somebody, maybe your girlfriend, your boyfriend, or your husband, or your wife, your partner, your love partner, maybe they left you because of this financial matter things. They left you just like that because you don't have any money, because you already broke. That's why they left you just like that, and you feel left out in the cold, probably. Aquarius, kamu kartu pertama dapat 5 of Pentacles. Ini baru awal tahun tapi kok energinya udah jelek ya. Kayaknya kamu lagi ada masalah ya, entah masalah keuangan, entah masalah dengan bisnis kamu, atau masalah dengan pekerjaan kamu. Tapi yang jelas kamu tuh kayak punya masalah yang ada hubungannya dengan keuangan kalian ya. Nih, entah apa yang terjadi, tapi ini kayaknya masalah ini kayaknya mengimbas ke masalah percintaan kalian juga. Mungkin kalau kalian yang memang punya pasangan, entah kalian sudah menikah atau punya pacar, karena kalian ada masalah dengan keuangan atau pekerjaan atau bisnis yang akhirnya membuat kalian tuh ya jadi punya masalah keuangan gitu, membuat kalian tuh, mohon maaf, jadi bokek lah istilahnya, membuat kalian tuh jadi ya jelek-jelekan miskin. Ya mungkin kalau nggak miskin ya kita bisa bilang kalian bokeh atau nggak punya uang lah. Intinya kalian bermasalah dengan keuangan, entah terlilit hutang atau apa, saya kurang paham, tapi intinya ada masalah keuangan, dan ini ngimbas ke kehidupan pribadi kalian, ke kehidupan percintaan kalian. Mungkin pasangan kalian tiba-tiba meninggalkan kalian begitu saja karena kalian sedang nggak punya duit. Situasi sulit ini membuat kalian tuh jadi kecewa, ya marah juga, sedih, dan ngerasa kalian tuh kayak ditinggal gitu aja gitu. Terutama bagi kalian yang memang sudah punya pasangannya, atau sudah menikah atau pacaran. Intinya tuh kalian tuh tiba-tiba ditinggalkan pasangan kalian hanya karena kalian nggak punya duit. Nah, kalian tiba-tiba miskin mendadak ya. Kalian merasa kayak ditinggal gitu sama pasangan kalian, dan ya kalian tuh sedih sebenarnya. Wow. Nah kan benar gue bilang juga apa, sedih kan. Kartu kedua ya, kamu punya 5 of Cups, jelas banget ya di sini. Kartu kesedihan yang cukup mendalam. Jadi karena masalah keuangan inilah membuat kalian tuh jadi sedih, kecewa, mungkin kecewa dengan diri kalian sendiri, kecewa dengan situasi yang ada. Tapi kalian bingung mau
nyalain siapa gitu, nggak ada yang bisa kalian salahin gitu loh. Ya, terpaksa kalian harus, suka nggak suka ya kalian harus melewati masalah ini gitu. Intinya tuh kalian tuh yang aduh ini nggak mudah deh gitu loh. Oke, second card is card Five of Cups. See, I'm seeing a remorse here, very sad, very deep sadness, very what is it, disappointed. Maybe you're disappointed with your own self because of this situation, because of this financial situation. Maybe this financial situation happens because you mismanage your money. Maybe because all I know, Aquarius is very love to spend money. Ya. Di sini mungkin kalian kecewa sama diri kalian sendiri. Mungkin masalah keuangan ini ada urusannya dengan masalah mismanajemen keuangan kalian. Mungkin kalian salah memanage keuangan kalian. Karena setahu gue memang Aquarius itu orangnya cukup boros ya. Suka jajan, suka jalan-jalan. Ya pokoknya suka menghambur-hamburkan uang lah intinya. Ujungnya apa? Kalian bokeh, kalian miskin, kalian gak punya duit. Dan akhirnya kalian sedih, kecewa. Kenapa ya? Kok gue melakukan kebodohan ini? Intinya itu kurang lebih kayak gitu. You blame yourself because of this situation. Either this is totally your fault 100%, or maybe this is there is somebody here try to interfere with this situation, and that makes you feel lack of money. That's why you feel very sad, very disappointed, because you let yourself being blinded by your own rich, by your own money, by your own material things. Or if there is somebody here involved or interfere and make you feel a lack of money, you also disappointed with yourself. Why you let that people in? Why you let they using your goodness? I mean, like, somehow Aquarius used to be Aquarius is a very social person. They are very nice and very kind-hearted, and somehow several of people try to use Aquarius goodness. They stealing something from Aquarius, and that makes you Aquarius, that makes you as an Aquarius, you feel so sad, you feel so disappointed with yourself. That's why you're blaming yourself, because you let other people interfere in your life and makes you feel lack of money, makes you feel broke. Not just only make you feel broke, they make you broke because they use your kind-hearted trait, ya. Ya kadang di sini gini loh, Aquarius itu kadang jiwa itu sosial banget. Aquarius orangnya baik dan nggak tegaan sebenarnya. Cuman jeleknya adalah karena terlalu baik, banyak beberapa orang, atau mungkin ya nggak banyak, tapi mungkin beberapa orang kayak mempergunakan kebaikan Aquarius gitu loh. Jadi Aquarius ini dipergunakan kebaikannya, dan uangnya si Aquarius tuh ya istilah kasarnya tuh diporot lah, dihambur-hamburkan sama orang ini. Dan disitulah kalian Aquarius, kalian merasa bodoh gitu, kalian merasa kok gue mau ya dipergunakan sama orang ini ya untuk urusan uang ya, kok gue bodoh banget selama ini, kayak gitulah kurang lebih. Kalian tuh kayak menyalahkan diri kalian sendiri. Tapi kalaupun tidak ada hubungan sama orang, tetap kalian menyalahkan diri kalian sendiri. Kenapa sih kok gue bisa mismanage uang gue gitu loh, sampai akhirnya uang gue habis tuh apalah, itu kayak gitu. Kalian tuh kayak sedih dan menyalahkan diri kalian sendiri sih. I think the energy is very happy. Okay, the third card is Queen of Wands. You may dealing with fire sign. They could be Aries, Leo, or Sagittarius, or just energy. This Queen of Wands, I think
maybe, I don't know, I have a feeling this Queen of Wands, this person tried to use you. Yeah, I'm seeing it. Because of this person, you feel lack of money. This person make you broke, right? This person make you lack of money. I don't know what they've done to you. Maybe they use you. They're using you. They're using your kind-hearted person. They're using your kind-hearted trait. They're using your good-hearted character, and they make you broke. Because all I know, talking about fire sign is typical kind of person. They are very such a materialistic things. They really get into material things a lot. Most fire sign, either Leo, either Aries, either Sagittarius, they love money. And sometimes, if they don't have good intention, if they are very bad people, they could use others' goodness, just to get the money from them. Well, or maybe, look at this. This queen has a pet. And this queen pet is a black cat, based on myth. A black cat is a favorite pet of witches. This queen, talking about witches, this queen probably related with something dark, with the darkness here. This queen related with witches. Or maybe this queen herself, she's the witches. She's the one. Talking about witches, we're talking about black magic kind of thing. This queen related with black magic things. She's doing a black magic stuff. Or maybe she's the one who became the black magic practitioner. She's the one who became the witch. Oke, di sini kartu ketiga kamu punya Queen of Wands. Aku nggak tahu kenapa aku kayak punya feeling orang inilah yang bikin kamu kehilangan duit kamu, yang bikin duit kamu habis. Karena orang ini tuh kayak matrein kamu, morotin kamu. Dia apa ya? Dia tuh kayak mempergunakan kamu gitu secara uang ya. Saya nggak tahu ini siapa. Mungkin ini pacar kamu, mungkin ini orang tua kamu, ibu kamu, atau mungkin ini adalah salah satu keluarga kamu, kakak atau adik kamu, atau orang ini mungkin teman kamu, sahabat kamu, siapapun itu. Tapi intinya orang ini kayaknya yang memang berkaitan dengan kejadian ini. Kamu kehilangan uang, kamu kehabisan uang, ini gara-gara orang ini. Ya. Kamu bisa berhubungan sama fire sign, di mana fire sign itu ada Leo, Aries, atau Sagittarius, atau hanya energi aja. Karena setahu saya gini, orang-orang fire sign, orang-orang berelemen api itu adalah orang-orang yang senang akan uang, senang akan kekayaan. Nah, di sini kan balik lagi, orang itu ada yang baik, ada yang jahat kan, ada yang baik, ada yang niatnya tulus gitu, ada juga yang jahat dan niatnya buruk. Nah, fire sign yang memang punya niat jahat atau memang orangnya buruk, sikapnya buruk ya, bukan mukanya ya. Kalau memang dia tipikal orang yang sifatnya buruk, bisa aja dia mempergunakan orang lain untuk mendapatkan uang, gitu loh. Karena fire sign sendiri itu tipikal orang yang senang akan kemewahan, dan fire sign ini demen, senang sekali kalau ditraktir sama orang gitu loh, ditraktir, dibayarin ini itu, dikasih hadiah mahal-mahal. Mereka nggak mau dikasih hadiah murah, mereka maunya dikasih hadiah mahal gitu loh. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya tahu banget orang fire sign kayak apa, karena saya berinteraksi langsung dengan mereka. Nggak ada fire sign yang nggak suka duit, nggak ada fire sign yang nggak suka akan kemewahan. Mereka apa maunya mewah dan mewah. Kalaupun mereka harus mempergunakan orang untuk mendapatkan keinginan mereka, kalau memang mereka harus mempergunakan orang untuk mendapatkan kemewahan itu, ya kenapa tidak? Mereka nggak peduli gitu loh. Karena basically orang-orang fire sign itu agak-agak apa ya, selain agak-agak
matre atau materialistik. Orang-orang fire sign itu ya kalau emang dia niatnya jahat ya, dia tipe orang yang jahat ya, itu orang-orang yang memang nggak peduli sih dia harus morotin orang atau enggak, tapi intinya dia dapetin kemewahan itu gitu loh. Memang tidak semua fire sign seperti itu, hanya beberapa, tapi yang orangnya jahat ataupun orangnya baik tetap mereka suka akan kemewahan, mereka tidak suka hal yang murah. Nah, orang ini karena kan di sini kan lihat ya, ini si Queen of Wands ini punya piaraan kucing hitam. Menurut mitos Yunani kuno ya, kucing hitam ini adalah peliharaan favorit dari seorang penyihir. Bicara penyihir berarti berhubungan dengan ilmu hitam. Mungkin orang ini adalah si penyihirnya, atau dia adalah pelaku ilmu hitam, ada dukunnya, atau mungkin orang ini berhubungan dengan atau orang ini main ilmu hitam atau main sihir lewat dukun. Intinya orang ini berhubungan dengan ilmu hitam. Mungkin Aquarius, kamu tuh kena dikerjain sama dia, dikerjain dalam tanda kutip, kena dikerjain sama orang ini lewat ilmu hitamnya dia. Jadi intinya mungkin orang ini membuat kamu tuh kayak mengkontrol pikiran kamu supaya kamu nurut sama dia, supaya kamu mau menggelontorkan uang demi mereka gitu. Jadi kayak gitu. I don't know who this person is. This could be maybe your partner, your girlfriend, your boyfriend, husband or wife, your love partner ya. Could be your friend, your best friend. Could be your co-workers, maybe your sibling, your cousins, even your parents. I don't know, but this person really being a pain ass for you, especially being a pain ass for your money. Okay. Careful with this person, really careful. Okay. The fourth card, Two of Wands. No matter how hard, no matter difficult thing is, you try to hold on. You try not to lose balance in here. Okay, because one hand, this person holding a wands, because they try to hold on, they don't want to lose a balance, they want to keep in balance with themselves. And this person other hand holding a world. It means no matter how hard thing is, you believe someday you will holding a world is in your hand. You will get success in your life. This is what it means. Okay. Meanwhile, because this situation is causing a lot of problem in your life, you don't want to lose balance. You want to still in balance with your life. You don't want to lose control of your life. You don't want to. You want to stay your sanity. You don't want to get insane of this problem. Okay. Di sini kartu keempat ada Two of Wands. Kamu di sini tuh walaupun situasinya gonjang-ganjing ya karena masalah keuangan, kamu mencoba untuk tetap balance, tetap seimbang. Kamu mau pingin diri kamu tetap seimbang. Kamu nggak pengen diri kamu kehilangan keseimbangan. Kamu ingin tetap menjadi waras dan tidak menjadi gila gara-gara masalah keuangan ini. Gitu. Dan entah kenapa kamu tuh percaya suatu hari nanti kamu bisa sukses lagi. Kamu bisa menggenggam dunia di tangan kamu. Intinya kayak gitu. Itu sisi positifnya Aquarius ya. Okay. The fifth card is Knight of Pentacles. Here, came into your life and give you a favor. I don't know who this person is. Maybe your past person, your old time friends, maybe one of your cousins that you haven't seen each other like a very long time ago. Maybe they came into your life giving you an offer or a help. Okay, if it's with love, this person came into your life offering you their
love, their heart, and this is not just an ordinary love, but they also want to offer you a stability in your love life. Okay, but because this is a Knight of Pentacles, well, talking about Pentacles, yeah, they're moving on into your direction. But because this is a Pentacles, this person is moving slow to your life. Because of why? Because Knight of Pentacles is the slowest knight ever in tarot deck. Okay. Jadi kartu kelima ada Knight of Pentacles. Kayaknya akan ada orang datang dalam hidup kamu. Orang ini kayaknya nawarin kamu bantuan, ya bisa bantuan keuangan mungkin ya. Apabila ya mungkin orang ini ya bisa siapa aja, bisa mungkin teman lama kamu yang kamu udah lama nggak ketemu, atau mungkin orang ini adalah sepupu kamu, sepupu jauh yang memang kamu juga udah lama nggak ketemu. Ini orang ini datang ke dalam hidup kamu, dia nawarin bantuan untuk masalah kamu. Dan kalau emang ini percintaan, berhubungan dengan percintaan, orang ini datang ke dalam hidup kamu untuk menawarkan cinta dan juga stabilitas akan kehidupan percintaan itu sendiri. Jadi dia menawarkan cinta, tapi bukan menawarkan cinta yang ecek-ecek, enggak. Dia akan menawarkan cinta yang firm, yang solid gitu, yang memang stabil gitu ya. Wow. Tapi karena ini Knight of Pentacles ya, bicara Pentacles tuh termasuk tipikal orang yang sangat lambat. Dia memang datang ke dalam hidup kamu, tapi karena dia adalah seorang Knight of Pentacles, di mana Knight of Pentacles adalah seorang knight yang paling lambat di dalam tarot deck gitu ya. Itu dia akan datang dalam hidup kamu, tapi bukan dalam waktu dekat, agak lama sih dia datangnya. Karena ya itu, balik lagi, dia tuh jalannya tuh pelan-pelan, lambat banget orangnya. Kalau lebih kayak gitu. Wow. Okay. Bottom of the deck is the World. Yes, Aquarius. Finally, you will get the World is in your hand. And you also protected here. Talking about the World is also completion. What happened in here? Your life. What happened with your life? Even though you have a very difficult time, a very rough time, maybe regarding about the money, don't worry. You got the World in here. It means this is a completion, end of a cycle. Your problem, your financial things problem will ending soon. Okay, Aquarius. Okay, di sini bottom of the deck ada the World. Pada akhirnya kamu bisa sukses lagi. Kamu bisa sukses, kamu bisa menggenggam dunia di tangan kamu. Dan pada sebenarnya kamu orangnya terproteksi dengan baik ya, Aquarius ya. Maksudnya walaupun orang ada yang berusaha jahatin kamu tapi kamu terproteksi dengan baik. Dan bicara the World ini adalah akhir dari suatu siklus. Jadi intinya kamu di sini bermasalah nih dengan keuangan. Ini semua akan secepatnya berakhir. Dan kamu akan sukses lagi, kamu akan banyak uang lagi, kamu akan kaya lagi. Intinya tuh kayak gitu. Jadi nggak usah takut gitu loh. Okay. I'm going to clarify with this card. I'm going to grounding energy. First saya klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya grounding dulu energinya. Bottom of the deck is Six of Cups. Ooh, best person. Hold on, Anne. What? Wow. Oh, the Emperor. Hold on. Two of Swords, Knight of Cups. Okay, hold on.
Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Queen of Pentacles, Emperor. Oh sorry guys, ada panji di luar. Knight of Cups. Alright. Oops. First card, you got two of sword. Aquarius. Sorry for the noise. Aquarius. In here, you cannot see things clearly. You cannot think clearly also. Actually, you could if you wanted to. But somehow you let yourself blinded by something or someone. Yeah. Instead of try to release yourself from this person or this thing, you try to let yourself get into deep into this blindness. Okay, kartu pertama ada Two of Swords. Aku nggak tahu kenapa ya Aquarius ya, kamu tuh nggak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Bukan berarti kamu rabun ya, enggak, tapi nggak bisa melihat sesuatu, tidak bisa melihat, tanda kutip ya, tidak bisa melihatnya ya, sesuatu dengan jelas. Kamu nggak bisa mikir dengan jelas juga, nggak bisa mikir dengan apa ya, dengan nalar lah intinya. Nalar kamu tuh kayak nggak jalan gitu loh. Aku nggak ngerti kenapa kamu tuh kayak membiarkan diri kamu dibutakan oleh seseorang atau dibutakan oleh suatu kondisi, suatu keadaan. Sebenarnya sih kamu kalau kamu mau, kamu bisa membebaskan diri dari keadaan ini, atau bisa membebaskan diri dari orang ini yang membuat kamu buta, yang membuat kamu nggak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Tapi entah kenapa kamu tuh membiarkan diri kamu terbelenggu dengan keterbutaan ini, gitu lah. Kamu membuat diri kamu terbelenggu sendiri gitu loh, dengan ya ini kamu nggak bisa lihat, kamu buta dalam tanda kutip ya, bukan buta beneran ya. Kamu membuat diri kamu tuh kayak dibutakan gitu loh oleh sesuatu atau oleh seseorang ini. Nggak ngerti kenapa. Mungkin karena faktor black magic ini. Maybe you try to make yourself blinded intentionally, maybe because of this black magic effect. This black magic effect control your mind, so you let yourself blinded because of it. Okay. Alright, second card is Five of Cups. You also got Five of Cups also in the first spread. So 2 5 of Cups, double confirmation. You definitely feel remorse, feel sad, feel disappointed because of this situation. I don't know why. Ya, di sini kartu kedua kamu dapat Five of Cups. Di tebaran pertama kamu juga dapat Five of Cups. Jadi ada dua kartu Five of Cups. Artinya double konfirmasi. Jelas di sini kamu merasa sedih, kecewa berat nih karena masalah ini. Aku nggak ngerti kenapa ya. Cuman ya kayak gitulah. Queen of Wands, and the confirmation, the clarification is you got the Emperor. Okay. Emperor, typical kind of person that actually they are wise, but their bad side, their dark side is they could do anything they want. They could do anything just to get what they want. Same like Queen of Wands in here. Emperor and Queen of Wands has a similar kind of character. Okay? It depends. You want to do in a good way or you want to do in a worse way, just to get what you want in here. Sini kartu ketiga kamu punya di Emperor ya.
Emperor itu sebenarnya sih seorang raja yang bijak ya, tapi dibalik itu si raja ini juga termasuk tipikal orang yang tegaan, dan dia bisa melakukan apapun untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Jeleknya adalah kan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, termasuk menggunakan cara-cara yang tidak halal atau cara-cara yang tidak baik gitu loh. Emperor ini secara nggak langsung 11-12 kelakuannya dengan Queen of Wands, karena Queen of Wands semua tipikal orangnya dia rela melakukan apapun untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, termasuk menggunakan cara-cara yang tidak baik gitu loh. Nah di sini kencang nih, ketidakbaikan di sini tuh agak kencang ya gitu loh. Aku nggak tahu kenapa aku nangkepnya energi yaitu mengharapkan berbagai cara dengan cara yang tidak baik gitu. Saya menangkapnya itu daripada menangkap hal yang positif, saya lebih menangkap hal yang negatif di sini. I don't know, I'm sensing a bad negative energy in here. Rather than seeing this Emperor and this Queen of Wands as a good positive vibes or positive energy, I caught a sensing that this two card it's more negative rather than positive. I don't know why. It's supposed to be positive. I don't know why I just caught up this negative energy vibes in here. Okay. I don't know whose this is. Maybe like I told earlier, maybe this is your love partner, your boyfriend, your girlfriend, your husband, your wife, your spouse, any kind. Or maybe your boss, your co-worker, or your best friend, your only friend, your sibling, or maybe your parents, or maybe your cousin, your aunties, your uncle. I don't know. But this person definitely not good. They have a bad intention toward you, Aquarius. I don't know who this is. Okay. The 4 card, you got 4 of Pentacles. Why they using your money? Because they seeing you have a lot of money. You are stable with your financial matter. That's why they're using you. Okay. Saya di sini kan, ini seperti saya bilang, ini bisa siapa aja ya. Orang yang jahat di sini mempergunakan kamu bisa siapa aja. Bisa ya orang tua kamu, saudara kamu, saudara kandung atau saudara jauh, sepupu. Bisa pacar kamu, pasangan hidup kamu, suami istri, itu siapapun. Bisa teman kamu, sahabat kamu, atau mungkin rekan kerja kamu atau bos kamu, siapapun itu, orang ini niatannya nggak baik sama kamu sih. Sehingga mungkin gara-gara orang ini dia kayak mempergunakan kalian dan akhirnya membuat kalian tuh kehabisan uang gitu loh. Okay. Kenapa mereka jahat sama kalian? Karena kartu keempat ini mereka melihat kalian sebagai seorang Queen of Pentacles. Queen of Pentacles adalah seorang queen. Ya, king sama queen kan hampir sama ya itunya ya, stratanya ya, jatuhnya ya. Intinya orang ini melihat kamu adalah orang yang punya power dan punya uang, dan kamu cukup stabil secara keuangan. Jadi karena mereka melihat kamu sebagai orang yang stabil secara keuangan, makanya mereka mencoba untuk mempergunakan kamu. Very nasty. Ya, mereka melihat kamu tuh stabil, memang punya jiwanya tuh sosial dan gak tegaan. Akhirnya mereka mempergunakan kebaikan kamu. They seeing you stable financially, and they also see you have a very social soul. Okay, you love to share with other. That's why your goodness, your good trait, have been used by them, by this person. Okay, all right. See, the 5th card is Knight of Cups. Like I said earlier, right? Knight of Pentacles. They're giving you, if it's related with love, they're giving you a stability.
a stability in love life. And this, as a confirmation card, you got Knight of Cups. Now, Knight of Cups, definitely they will offer you their heart, their love, and they have good intention toward you. Okay, Aquarius, if it's related with love, yeah, but if it's related with money, business, or work, this person not just only giving you help, not just only giving you a favor with money, but this person, they have a very good hearted, they are very sincere. Or maybe this is two different kind of person, because you have one Knight of Cups and the other one is Knight of Pentacles. Maybe there will be two people who coming into your life. First, this person offering you stability and a firm stability, and the second is this person offering you their love, their heart, and their genuine feeling. Okay. Di sini kartu kedua kamu dapat Knight of Cups. Ya. Kartu kedua, sorry. Kartu kelima kamu punya Knight of Cups sebagai klarifikasi dari Knight of Pentacles. Orang ini bukan hanya menawarkan kamu stabilitas secara keuangan, tapi juga dia menawarkan kamu stabilitas hubungan kalau memang ini berhubungan dengan kecintaan, ya. Dan bukan hanya stabilitas hubungan, tapi dia juga, orang ini menawarkan hati dan cinta mereka untuk kamu kalau ini memang berhubungan dengan percintaan. Kalaupun ini berhubungan dengan bisnis ataupun uang ataupun pekerjaan, orang ini nih ngebantu kalian ini tulus. Atau bisa juga ini akan ada dua orang yang berbeda yang akan datang ke dalam hidup kalian. Yang satu si Knight of Cups, satu lagi si Knight of Pentacles gitu loh. Jadi mungkin ada dua orang yang datang ke dalam hidup kalian. Yang satu menawarkan stabilitas, memberikan bantuan, yang satu lagi menawarkan cinta. Dan orang ini cukup tulus gitu loh, si Knight of Cups ini gitu. Kayaknya ya mungkin bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kalian ya. Ini bisa satu orang atau bisa dua orang yang berbeda, tapi saya sensingnya sih ini kayaknya lebih dua orang yang berbeda. I'm sensing this is more like two different people who came into your life and they offering you two different kind of thing. Okay, bottom of the deck is Six of Cups. These two people, or maybe one of them, are your past person, either your ex, either your childhood friend or schoolmate friend, I don't know, but this person is totally your past person. Doesn't have to be an ex, but could be your schoolmate or whatever, but this person is totally your past person and you have a very good nostalgia with this person. Bottom of the deck kamu punya Six of Cups. Entah salah satu orang ini atau mungkin kedua dari orang ini adalah orang lama dalam hidup kamu. Bisa aja ini adalah mantan kamu, mantan pacar, atau mantan suami, atau mantan istri. Tapi nggak harus juga mantan sih, bisa juga ini dia adalah teman sekolah kamu atau teman kecil kamu. Intinya kamu pernah kenal sama dia nih di masa lalu, dan orang ini memang kamu punya good memory lah tentang orang ini, punya kenangan baik lah tentang orang ini ya, gitu. Jadi orang ini akan datang sih ke dalam hidup kamu, orang masa lalu ya salah satunya. Ya mungkin ini adalah mungkin ini adalah ya mantan kamu atau apa, atau mungkin mantan juga nggak harus mantan pacar, bisa aja mantan gebetan kan, gitu. Oke, Aquarius, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Sampai ketemu di baiknya selanjutnya. Dadah. Okay, Aquarius, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye.